Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul How to Train Your Dragon yang rilis di tahun 2010. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Five, four, three, two, one. Film akan memperlihatkan kita pada sebuah desa dari para Viking, alias para pemburu naga ya guys ya. Di malam itu, suasana desa sangatlah aman dan tentram. Tak ada gangguan sama sekali karena mereka semua masih tidur pulas. Akan tetapi, beberapa saat kemudian terjadi penyerangan yang diakibatkan oleh beberapa naga liar yang hendak mencuri domba-domba peliharaan mereka untuk dijadikan santapan pagi. Lihatlah betapa paniknya para warga ketika itu. You see, most places have people would leave. Not us. We're Vikav. No, but it's not the worst. Parents believe a hideous... Di sela-sela keributan yang terjadi di sana, ada satu anak laki-laki yang cukup mencolok dan mencuri perhatian kita semua. Anak tadi bernama Hiccup. Saat para warga sedang sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing, ia malah sibuk berlarian ke ruang perlengkapan guna melaksanakan tugas sebagai seorang penyiapan perlengkapan perang di desanya. Sementara di sisi lain, sang kepala suku yang juga merupakan ayah kandung dari Hiccup sendiri, saat ini sedang sibuk menyusun rencana untuk melancarkan serangan balik. Believe it? Yes, I do. What have we got? Oh, nice of you to join the party. Any night furies? Not for their taste. They wouldn't know what to do with... Saat semua para Viking sibuk dengan war mereka, di waktu yang sama tiba-tiba naga yang dijuluki sebagai Is the Best muncul menyerang desa. Demi membuktikan diri bahwa ia juga bisa bertarung melawan naga, Hiccup lalu keluar ruang perlengkapan sembari membawa sebuah senapan kayu yang berukuran cukup besar. Di situ sebenarnya ia sempat berhasil mengenai si naga The Best. Namun situasinya seketika berubah karena dia malah menyusahkan Viking lain. Get down! Be right back! Hiccup kemudian menjelaskan tentang apa yang sedari tadi ia lakukan di hadapan sang ayah beserta para pasukan Viking, yang dimana tembakannya tadi sempat berhasil mengenai tubuh si naga The Best. Akan tetapi tak ada satu orang pun dari mereka yang mempercayai perkataan Hiccup, bahkan kawan-kawan dia hanya terus menertawainya. Habis itu, sang ayah memerintahkan ke salah satu anggota kepercayaan dia untuk segera membawa Hiccup kembali ke rumah. Ia bernama Gobert. Winter is almost here, and I have an entire... I see a dragon and I have to just... Kill A little less feeding, don't you think? This isn't a joke. I've never seen anyone mess up that badly. That help. Di perjalanan menuju pulang, Hiccup henti-hentinya ngoceh mengatakan bahwa ia sangat ingin terlibat secara langsung dalam peperangan melawan para naga, bukan hanya sekedar bersembunyi dalam ruang perlengkapan saja. Mendengar perkataan tersebut, membuat Gobert sedikit merenung. Sehabis kejadian itu, si kepala suku lalu mengadakan rapat darurat bersama para Viking. Setelah rapat selesai, Gobert pun mencoba untuk meyakinkan si kepala suku untuk mempercayai Hiccup. Destroy it, the dragons will leave. They'll fight you with him, Gober. Put him in training with the others. No, Right. I'll pack my undies. him sees. Even as a boy, Merasa sangat yakin bahwa semalam ia memang berhasil mengenai si naga The Best hingga terjatuh. Besok paginya Hiccup lalu bergegas menuju ke hutan guna mencari jejak jatuhnya si naga. Saat ia mengira usaha ini hanyalah sia-sia, tak lama kemudian Hiccup melihat sebuah tanda-tanda kepastian jatuhnya si naga akibat terkena senapan dia semalam. Dan benar saja, karena tepat di lokasi ia pun melihat si naga The Best tersebut yang sama sekali tak berdaya, setelah seluruh tubuhnya terlilit tali yang cukup kuat.
Demi membuktikan diri sebagai seorang Viking sejati, ia lalu beranggapan inilah saat yang tepat untuk itu. Merasa demikian, Hiccup pun berencana memanfaatkan situasi ini untuk segera membunuh si naga. Akan tetapi semua keinginan tadi sirna seketika, di saat dirinya menatap mata si naga yang memancarkan arti penuh kecemasan banget. Alhasil, ia akhirnya memutuskan untuk melepas si naga tersebut dari lilitan tali yang membelenggunya semalaman. Sebenarnya si naga sempat nyaris melancarkan serangan balik, namun ternyata batal dengan alasan tertentu. I kill you, dragon. Yakin akan dirinya yang tak bisa membunuh siapapun khususnya naga dengan alasan kasihan kepada semua makhluk hidup, ia lalu berencana untuk menyampaikan hal tersebut di hadapan sang ayah. Tapi betapa terkejutnya dia ketika baru tiba di rumah dan melihat sang ayah yang telah menunggunya sedari tadi, yang ternyata hendak melakukan pembicaraan penting antara anak dan orang tua. Yang dimana inti dari pembicaraan tersebut ialah sang ayah berencana untuk memberi dia kesempatan bertarung langsung melawan para naga. You get your wish. Vikings or small home repair You'll need Vikings. this. Cause I was thinking, you know, This. you just gestured to all of them. Setelah mendengar semua perkataan dari sang ayah sebelumnya, tentu saja membuat Hiccup tak bisa membantah lagi. Mau tak mau, ia harus melakukan itu dikarenakan perintah tersebut sama saja misi dari sang kepala suku. Besoknya ia lalu mengikuti pelatihan awal bersama teman-teman juga, dan tentunya latihan mereka itu diawasi langsung oleh Gobert. Lihatlah betapa menegangkan latihan pertama Hiccup. Walaupun harus gagal, tapi dia mendapat sebuah pelajaran penting di sana. Make you less of a target. They'll see you as... Tough nut, you're out. What? Those shot. Today is a... Penasaran dengan perbedaan tingkah laku yang ia lihat sewaktu bertemu dengan si naga The Best, Hiccup lalu memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang kebenaran di balik para naga. Ia lalu mendatangi kembali tempat atau lokasi di mana dirinya bertemu si naga kala itu. Di awal ia cukup sulit menemukannya, namun beberapa saat kemudian naga itu muncul tepat di depan mata. Melihat ada yang aneh dari cara si naga terbang, ia pun menyimpulkan bahwa naga tersebut mengalami pincang di bagian ekor. Malamnya, Hiccup kumpul bareng kawan dia di ruang istirahat, guna berbincang-bincang atau bertukar pikiran mengenai kelemahan dari para naga. Di situ Gobert memerintahkan ke mereka semua untuk membaca dengan seksama buku khusus yang berisikan setiap pengetahuan naga-naga tertentu. Akan tetapi akibat malas dalam membaca, mereka pun bergegas pergi meninggalkan ruangan. Kecuali Hiccup yang masih tetap setia untuk itu. No attacks tonight. Buddy up. I'll go kill stuff. All the stuff the words tell you stuff about. Oh, I've read it like this gigantic creature has razor-sharp wings. Sehabis latihan, ia kembali menyempatkan diri datang ke lokasi si naga The Best berada. Hiccup bahkan membawa oleh-oleh berupa seekor ikan segar yang cukup gede, guna diberikan kepada si naga untuk dijadikan santapan. Lihatlah betapa canggungnya tingkah laku mereka berdua di sana ketika itu. Layaknya sepasang kekasih yang sedang melakukan PDKT aja, ya guys ya. Dan singkat cerita, si naga pun akhirnya mulai menerima Hiccup sebagai teman. Toothless. Could have sworn. Setelah menjalin hubungan dengan si naga walau belum begitu romantis, setibanya di rumah, ia lalu bergegas menuju ruang perlengkapan perang dan membuat sebuah alat yang bisa berfungsi sebagai pembantu agar supaya si naga The Best bisa terbang tinggi mengudara dan tentunya memiliki keseimbangan yang stabil.
Habis itu besoknya ia pun coba memasang alat tersebut ke ekor belakang si naga. Namun itu membutuhkan sedikit pengalihan isu, ya guys ya. Okay, that's disgusting. Got... Oh iya, Hiccup memberi nama si naga itu dengan sebutan Toothless. Menyadari ada yang aneh di bagian ekor belakangnya, Toothless selalu mengagetkan Hiccup dengan cara terbang tiba-tiba dengan menggunakan kecepatan yang cukup kencang, hingga membuat dia seketika panik tak karuan. Di situ mereka nyaris hilang keseimbangan akibat alat tersebut memang belum sempurna. Tapi beruntung di waktu yang tepat, ia masih bisa mengubah situasi di sana. Oh my, it's what? Yes! Yes! I did it! Today is about... Saat latihan antara sesama kawan dia sedang berlangsung, semua dari mereka merasakan ketakutan yang teramat sangat dikarenakan naga yang kini menjadi lawannya. Mengapa demikian? Karena sekarang ini sang lawan adalah naga berkepala dua, memiliki kemampuan dalam hal menebar gas hingga menyebabkan kabut asap yang begitu tebal. Akan tetapi, saat mereka semua mulai merasa bahwa ini akan menjadi pertarungan yang rumit, Hiccup malah menjadikan itu terlihat mudah. Now, don't you make... Setelah kejadian sebelumnya, kini Hiccup memutuskan untuk terus mempererat tali silaturahmi dengan Toothless, sembari mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai apa saja yang disuka dan tak disukai oleh para naga pada umumnya. Bersama dengan itu, ia juga terus menerapkan hal tersebut ketika sedang latihan bersama kawan-kawan, hingga membuat mereka semua di sana merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dikarenakan kemampuan dia yang tak biasa dalam menjinakkan para naga selama sesi latihan beberapa hari ke belakang, kini Hiccup pun menjadi idola di kalangan masyarakat desa. Mengetahui akan hal tersebut langsung dari mulut Gobert, membuat lelah sang ayah yang baru saja pulang berburu seketika hilang. Kemudian berubah mood menjadi sangat terkejut tapi juga happy ya guys ya. Sementara di lain sisi, Hiccup masih terus mencoba untuk menyempurnakan alat khusus yang ia buat. Miss that old nuisance. Village is thrown apart. Position 3, no 4. Tiba di rumah, sang ayah tanpa basa-basi langsung menghampiri anaknya yaitu Hiccup guna berbicara empat mata mengenai keviralan dirinya di kalangan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Di situ juga sang ayah mengutarakan isi hatinya, yang dimana ia sangat bangga terhadap pencapaian Hiccup sekarang ini. Besoknya, tepat di pagi hari akan menjadi penentuan tentang siapa yang pantas menjadi penerus Viking. Lihatlah betapa santai dan tenang dia ketika itu, hingga rivalnya begitu muak saat Hiccup terpilih sebagai pemenang. Si rival bernama Astrid. About that dragon. Son of a half-grown rat-eating mutt! Stay out of my way. Oh, you've done it! You've done it, Hiccup! Penasaran tentang bagaimana cara Hiccup melakukan semua itu selama ini, Astrid lalu mengikutinya hingga tiba di lokasi Toothless berada. Saat mereka berdua sedang sibuk berdebat hebat, tiba-tiba Toothless muncul. Dan itu tentu saja membuat Astrid menjadi panik tak karuan. Alhasil, ia pun bergegas pergi meninggalkan lokasi tanpa sepatah kata. Tak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka, Hiccup lalu memutuskan untuk mengejar Astrid, kemudian berencana untuk menjelaskan semuanya. It's okay. She's a friend. Da-da-da, we're dead.
Di awal sebenarnya Astrid sempat menolak keras untuk mendengarkan setiap penjelasannya. Namun setelah dibujuk habis-habisan oleh Hiccup dengan cara yang cukup ekstrim, ia akhirnya coba untuk mendengarkan. Akan tetapi, di sela-sela perjalanan mereka yang begitu indah dan syahdu, beberapa saat kemudian Toothless merasakan sesuatu yang aneh. Dan benar saja, karena di sana mereka melihat para naga yang sedang membawakan santap malam untuk diberi kepada sang pemimpin naga, yang berada di dalam sebuah pedalaman goa tersembunyi di tengah-tengah tebalnya kabut. They're not eating any of it. What? Hari ini merupakan hari yang sangat penting, yang dimana para warga desa telah menantikan saat-saat hadirnya penerus Viking sejati. Namun ketika duel sedang berlangsung, Hiccup malah memperlihatkan tingkah yang tak pantas disebut sebagai seorang Viking. Melihat itu, sang ayah pun mulai kesal dan marah. Ia lalu menunjukkan amukannya hingga membuat si naga terkejut, kemudian menyerang Hiccup. Di waktu bersamaan, Toothless mendengar teriakan minta tolong Hiccup dari tempatnya beristirahat. Stop the fight. No! I need... Mendengar teriakan tersebut, tentunya membuat Toothless tak bisa melanjutkan istirahat lagi. Ia kemudian menggegas menghampiri lokasi sumber suara itu berada, guna menyelamatkan Hiccup yang pastinya sedang mengalami sebuah masalah. Akan tetapi, saat tiba di lokasi, semua warga desa langsung berbondong-bondong dalam hal bekerja sama, menangkap si naga The Best yang memang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di situ Toothless nyaris membunuh ayah Hiccup, jikalau ia tak sempat berteriak "No". Great fury. Sehabis kejadian tadi, sang ayah lalu memerintahkan ke anggotanya agar supaya mengurung Toothless di dalam sel khusus. Habis itu, Hiccup dipanggil berbicara empat mata langsung oleh sang ayah, membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Di sela-sela pembicaraan mereka berdua, Hiccup sempat keceplosan mengatakan bahwa ia beserta Toothless telah berhasil menemukan sarang dari si pemimpin naga. Mad at me, but please, just don't hurt Toothless. They raid us because they have to. He's not dangerous. They killed hundreds. On their island, Dad. It's a dragon like They are that. Walaupun ia telah berusaha untuk meyakinkan sang ayah agar tak kesana melakukan penyerangan, tapi tetap saja sang ayah keras kepala dan tak ingin mengikuti saran dari Hiccup tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah mengumpulkan seluruh para pasukan Viking yang ada, mereka lalu berlayar ke lokasi pemimpin naga berada. Oh iya, sambil membawa Toothless juga sebagai petunjuk arah. Di waktu yang sama, ketika mental Hiccup mulai drop parah, di situ Astrid muncul dan membangkitkan semangatnya kembali. Lead us home, devil. Setelah menempuh jarak cukup jauh, kapal mereka akhirnya mulai semakin dekat dari lokasi tujuan. Sementara di scene berbeda, Hiccup beserta kawan-kawan sedang mencoba untuk menjalin silaturahmi pertemanan dengan para naga yang selama ini dikurung dan dijadikan bahan latihan. Kembali ke sisi Viking, kini sang ayah memberi perintah untuk melepas tembakan langsung ke arah tertentu, dengan tujuan terciptanya pintu masuk bagi mereka semua. Okay. Akan tetapi, saat para Viking merasa telah berhasil memenangkan perang kali ini, ternyata semua pemikiran itu sirna seketika, karena tak lama kemudian si pemimpin naga menunjukkan wujud aslinya. Baru melihat naga yang berukuran sebesar itu, membuat sang ayah beserta pasukan cukup terkejut setengah mati. Beruntung di waktu yang tepat, saat mereka semua sudah sangat terpojok,
Hiccup dan kawan-kawan pun datang membantu dengan menunggangi seekor naga masing-masing. Odin, help us. Lihatlah betapa kerennya aksi Hiccup dan kawan-kawan ketika itu, hingga membuat para Viking di sana cukup tercengang dengan realita yang sedang terjadi saat ini, di mana mereka melihat secara langsung adanya seorang Viking yang malah berteman, bahkan sampai menunggangi seekor naga, ya guys ya. Singkat cerita, setelah Hiccup melepaskan Toothless dari kurungan, ditambah dirinya juga telah mendapat dukungan penuh dari sang ayah, ia pun kemudian bergegas menuntaskan misi ini. Sorry. For everything. Walaupun di awal situasi sempat jauh berpihak pada Hiccup in the gang, tapi di akhir seperti biasa si pemeran utama lah yang tentunya berhasil memenangkan pertempuran. Namun walau begitu, Hiccup mengalami cedera parah di bagian salah satu kakinya, yang mengakibatkan kaki dia tadi harus diamputasi. Sebelum film berakhir sepenuhnya, The Last Scene akan memperlihatkan kita pada desa yang dulunya sangat anti pada naga, kini mulai menjalin hubungan spesial dengan para Viking dan warga desa sana. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul How to Train Your Dragon. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.